Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di depan Rumah Sakit Hermina, tepatnya di Jalan Kemakmuran Rawatembaga, Kota Bekasi. Para petugas nampaknya di sini memasang tali yang diikatkan ke tiang-tiang sehingga nantinya tidak lagi bisa dipergunakan untuk lahan parkir, karena area-area yang sudah dibongkar di sini akan dipergunakan sebagai lahan terbuka hijau ke arah pinggir kali. Walaupun ada beberapa lahan yang masih dimanfaatkan untuk parkir, ya mungkin di bagian dalam dari rumah sakit tidak memiliki lahan parkir sehingga mereka menggunakan lahan ini untuk menempatkan kendaraan pada saat berkunjung atau juga ke rumah sakit. Nah, terdapat petugas parkir sebenarnya di sekitar ini. Apakah ini resmi atau tidak kita belum ketahui. Untuk lebih jelas, pemantauan kita mulai dari arah Jalan Akses M Hasibuan. Di sebelah kiri ini adalah pintu tol Marga Jaya, kemudian kita akan berbelok ke kiri ataupun ke arah utara. Jalan ini berada di ujung tol Becakayu, ya, dan tol Becakayu sendiri belum ada kelanjutan seperti yang kita bisa lihat di sini, masih ujungnya berada di sekitar pintu tol ini. Sebenarnya sudah ada rencana untuk dilanjutkan ke arah Tambun, ya. Jadi tol layang ini nanti akan terhubung dengan apakah tol layang lagi di sekitar Tambun atau ke arah tol Jakarta Cikampek yang sisi bawah, kita belum ketahui. Yang pasti tol ini akan menyeberang dari Kali Bekasi, ya. Baik, kita akan langsung ke arah Jalan Rawatembaga menyusuri dari kali yang ada di sini. Untuk kali yang mengalir di sepanjang Jalan Rawatembaga ini adalah kali yang berasal airnya dari Kali Bekasi. Kali Bekasi sendiri itu kan dibendung yang ada pintu air, kemudian sebagian dialirkan melewati saluran yang ada di samping jalan yang kita lewati. Nah, jalan ini adalah Jalan Rawatembaga, kemudian di seberang itu adalah Jalan Kemakmuran. Saluran air ini nanti mengalir sampai ke arah utara, karena yang kita ketahui memang kawasan Bekasi dahulunya adalah kawasan-kawasan yang banyak lahan pertanian, sawah misalnya, dan beberapa perkebunan. Jadi membutuhkan aliran air ataupun saluran irigasi untuk bisa mengairi sawah dan juga lahan-lahan pertanian lainnya. Di sisi Jalan Kemakmuran kita tidak melihat banyak bangunan-bangunan liar sebenarnya, dan trotoar pun sudah cukup baik, ya, kalau kita perhatikan, meski dipergunakan bagian trotoar untuk menempatkan tanaman-tanaman di sana, nampaknya dijual oleh penjaganya yang ada di samping. Baik, kita akan menyeberang. Di sini masih sama, trotoar cukup bagus, bahkan ke arah pinggir saluran air yang ada di samping. Di sini ada pepohonan, ada juga trotoar yang cukup baik. Di pinggir kali itu dibuatkan pagar, jadi lebih aman bagi para pejalan kaki saat melewatinya, apalagi bisa juga dimanfaatkan untuk jogging di pagi hari. Trotoar memang di Kota Bekasi cukup sulit kita dapatkan yang bagus, ya, rapi, bersih gitu. Namun banyak yang sudah rusak, kemudian lagi banyak area trotoar yang dipakai untuk kepentingan selain para pejalan kaki. Cukup rapi untuk Jalan Rawatembaga, dan Jalan Kemakmuran nanti di seberang kita akan lihat seperti apa. Yang jelas kemarin ada pembongkaran untuk bangunan-bangunan liar yang ada di pinggir kali. Nah, kalau dibuat seperti ini di kedua sisinya, maka Jalan Rawatembaga, Jalan Kemakmuran dengan saluran di tengahnya akan menjadi indah, ya. Pepohonannya kemana mungkin bisa ditaruh di bagian pinggir jalan yang di sisi kiri misalnya, sedangkan yang di kanan bisa menggunakan tanaman-tanaman yang lebih kecil, karena di sini tamannya cukup besar, ya, pepohonannya, sehingga jalur pejalan kakinya agak sempit di beberapa titik. Terdapat juga guide block yang berwarna kuning, ubinnya itu dipergunakan oleh para tunanetra dan disabilitas.
Kepadatan arus lalu lintas di sini kadang suka terjadi dikarenakan adanya yang parkir di pinggir jalan, ditambah lagi jalan ini sebenarnya tidak begitu lebar ya, serta ada putar balik di bagian depan. Dikarenakan air berasal dari pintu air Bekasi yang mungkin sudah cukup bersih ya, jadi tidak banyak sampah yang kita lihat di bagian dalam kali. Bahkan bisa dibilang tidak ada sampah nih saat ini ya. Mudah-mudahan seperti ini dapat dijaga kebersihannya, karena saluran-saluran air itu tadi dipergunakan untuk mengairi sawah, mengairi lahan-lahan pertanian. Tentunya kalau air yang banyak sampah, air yang tercemar, tidak baik untuk membantu menumbuhkan tanaman-tanaman yang ada di lahan pertanian tersebut. Jadi kepadatan arus lalu lintas kita bisa lihat di sini adalah karena pertemuan dari arus lalu lintas yang ada, ditambah lagi banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan. Kita akan putar balik di jembatan yang ada di depan ya. Nah, jembatan tersebut kalau kita lihat bagian bawahnya itu cukup dekat dengan permukaan air. Biasanya jembatan-jembatan yang didesain yang cukup baik itu melengkung ya, bagian bawahnya itu lebih tinggi dari permukaan air, ataupun air pada saat tinggi volumenya yang melewati bagian bawah jembatan dapat melewatinya dengan baik, ditambah lagi kalau membawa sampah tidak tersangkut. Oke, parkir ya barusan. Jadi kendala-kendala yang ada di sini biasanya seperti itu. Untuk trotoar di pinggir kali sebenarnya bisa terus sampai ke arah stasiun Bekasi ya. Kalau di sana stasiun Bekasi yang di dekat alun-alun. Kita sudah putar balik di sini, lahan yang sudah dibongkar hanya tersisa kursi mungkin buat duduk ya. Lalu beberapa bagian lagi ke depan di sini sudah cukup bersih, bangunannya sudah tidak ada, hanya bagian-bagian bawah lantai bekas dari bangunan, serta tadi ada sedikit pecahan-pecahan dari asbes. Di depan selain kendaraan roda 2, kita juga melihat kendaraan roda 4 parkir di badan jalan, bahkan memakan satu lajur. Dan kendaraan-kendaraan ini ya biasanya tidak mendapatkan lahan parkir di sisi kiri, atau biasanya di sisi kiri ada yang menggunakan tarif jam-jaman. Jadi parkir di pinggir kali yang tidak ada tarifnya, mungkin sekali bayar saja dengan bukan petugas ya, karena ini bukan lahan parkir. Nah, ini adalah contoh-contoh area-area yang sudah dibongkar dan dipergunakan untuk lahan parkir. Ini adalah kondisi saat belum dipasang tali oleh para petugas untuk menghalangi kendaraan-kendaraan parkir di area ini. Berarti di siang hari kemungkinan besar lahan-lahan yang sudah kosong di sini ditandai dengan batu-batu itu dipakai untuk parkir, seperti yang ada di depan sini contohnya. Apakah gedung rumah sakit kekurangan parkir? Kita belum lihat ke dalam ya. Mungkin saja iya. Jadi pemanfaatan lahan selanjutnya adalah lahan pinggir kali. Warung-warung yang berada di sini sebelumnya adalah warung-warung makanan, minuman, kemudian ada salah satu posko dari organisasi masyarakat yang ada di Kota Bekasi dan juga mungkin Jawa Barat. Jadi posko tersebut juga ikut dibongkar karena ormas dari yang poskonya dibongkar juga sudah mendukung penataan kawasan di sepanjang aliran kali yang ada di sini. Nah, untuk area yang banyak terdapat tanaman-tanaman ya, di sini juga harusnya tanaman ini dijual ya, ada penjualnya. Kemudian juga ada semacam gubuknya. Itu tidak ada proses pembongkaran
mungkin karena dianggap sebagai area terbuka hijau yang sudah disiapkan oleh masyarakat, misalnya para penjual tanaman hias. Selebihnya untuk area pinggir kali ini juga dimanfaatkan untuk parkir, sedangkan yang di bagian kiri kita tidak tahu status tanahnya seperti apa. Namun banyak juga warung-warung yang berdiri untuk berjualan. Ya, salah satunya tadi ada tempat menjual kerang hijau ya, itu cukup ramai juga para pengunjungnya yang ingin membuat sop kerang hijau dan memasaknya. Kurang lebih begitu keadaan yang ada di sepanjang Jalan Kemakmuran ataupun di seberang Jalan Rawatembaga. Jadi area-area bekas bongkaran bangunan-bangunan warung-warung yang ada itu dimanfaatkan sebagai lahan parkir. Dengan begitu, ini mungkin karena pemerintah Kota Bekasi belum sempat melakukan penataan kawasan lanjutan dengan membuat taman-taman misalnya, atau area terbuka hijau, atau melebarkan jalan, membuat trotoar, dan seterusnya. Kita berada di samping akses tol Margajaya. Dan ini adalah tol Becakayu yang belum disambungkan. Baik, ini juga kita melewati kawasan Rawatembaga dan Jalan Kemakmuran di beberapa hari berikutnya. Ya, sama halnya dengan hari-hari sebelumnya, pemanfaatan lahan juga dipergunakan untuk parkir. Kemudian mulai ditutup dengan tali, ya, dipasang tali di antara tiang-tiang yang ditancapkan agar tidak dipergunakan untuk area parkir. Nah, untuk area-area yang tidak dipasang tali tetap ya, menjadi area parkir kendaraan bermotor. Ada yang untuk roda 2 dikumpulkan di satu, ada yang roda 4 parkir di sini. Mungkin pekerjaan lain yang perlu dilanjutkan adalah penataan kabel udara, walaupun tidak sesemrawut di beberapa lokasi yang kita lihat ya, seperti di ujung Kranji dan lainnya. Nah, mungkin bisa dimulai dengan membuatkan saluran di sekitar sini agar kabel udara tertata dengan rapi. Bekasi itu dilewati oleh banyak kabel udara karena kabel-kabel udara ini menuju ke perumahan-perumahan dan juga ke arah timur menuju ke pusat-pusat data ataupun data center yang cukup besar di sana. Jadi pasti melewati Kota Bekasi dan juga Kabupaten Bekasi, kabel-kabel udara, kabel-kabel data fiber optik yang berfungsi untuk komunikasi. Baik, ini tadi petugas memasang tali ya, membentangkan tali di antara tiang-tiang yang sudah disiapkan agar tidak dimasuki oleh para pengendara dan memarkirkan kendaraannya atau dimanfaatkan oleh oknum-oknum tukang parkir ya, yang seharusnya tidak boleh parkir di area ini. Ini mobilnya cukup berani ya, parkir ke arah pinggir kali. Dan ini ramai sekali ya, berbeda dengan hari sebelumnya yang kita lewati, kendaraan bermotornya sedikit. Saat ini benar-benar padat parkirannya. Bisa dihitung jumlahnya mungkin ya 300-400 motor ini ada, dikali 5.000 misal. Sudah berapa? Itu baru satu hari. Apakah pemerintah Kota Bekasi bisa menyiapkan lahan parkir di sini? Kita belum tahu. Yang jelas ke kanan ini ada tempat jajanan dan parkirnya juga tidak ada, atau bisa memanfaatkan lahan parkir gedung yang ada di sekitar seberang jalan atau juga di kawasan asrama haji yang cukup luas.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.